Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahruni Rashid dari Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah dengan NIM 2020 2038622010047. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi yang sudah saya rangkum. Yang pertama itu rancang bangun ekonomi Islam. Pengertian ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia yang terdiri dari kata oikos berarti rumah tangga dan nomos berarti aturan. Jadi, ekonomi adalah mengatur keluarga. Ilmu ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan manusia tanpa batas. Sumber ekonomi adalah kebutuhan manusia yang terbatas. Kedua, konsep dasar ekonomi mikrosyariah. Barang yang diproduksi terbagi menjadi dua, yaitu produksi langsung dan produksi tidak langsung, di mana produksi langsung yaitu memproses bahan mentah menjadi barang jadi dan barang siap dikonsumsi. Sedangkan produksi tidak langsung yaitu memproses lebih lanjut barang yang telah mengalami proses produksi sebelumnya. Ekonomi dibagi menjadi tiga, yaitu pertama, ekonomi deskriptif, yaitu bekerja dengan mengumpulkan informasi serta menggambarkan keadaan perekonomian. Kedua, ekonomi teori atau teori ekonomi, yaitu ilmu yang mempelajari secara teoritis dan konsep dasar perilaku individu dan masyarakat. Ketiga, ekonomi terapan, yaitu ilmu ekonomi yang mengkaji ekonomi teori ditetapkan dalam kehidupan nyata di mana bersifat praktis. Pengertian produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah proses dalam menghasilkan dan membuat barang dan jasa. Distribusi adalah suatu proses yang menunjukkan penyaluran barang yang dibuat dari produsen kepada konsumen. Konsumsi adalah bagian pendapatan rumah tangga yang digunakan untuk membiayai pembelian aneka jasa dan kebutuhan lain. Masalah dalam produksi. Pertama, jenis barang apa yang diproduksi. Kedua, bagaimana cara memproduksi. Untuk memilih ekonomi yang disukai, negara yang masuk dalam sistem ini yaitu Amerika. Kelemahan, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Kelebihan, kreasi masyarakat tinggi. Ciri-ciri, hak milik, kepemilikan hal produksi, masyarakat bebas. Ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat secara merata yang diatur langsung oleh pemerintah negara yang masuk dalam sistem ini yaitu Korea Utara. Kelemahan, membatasi kebebasan. Kelebihan, kebutuhan pokok diatur oleh pemerintah. Ciri-ciri, hak milik tidak diakui dan peran pemerintah. Ekonomi campuran, masyarakat bebas melakukan kegiatan ekonomi yang ingin dicapai hal-hal yang positif. Ciri-ciri, hak milik diakui masyarakat, diberikan kebebasan selama tidak melanggar hukum, dan pemerintah bisa melakukan intervensi adanya. Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang bersifat Islam yang sumbernya berasal dari Al-Quran. Ciri-ciri sistem ekonomi Islam. Pertama, adanya pengakuan hak milik. Kedua, pengakuan akan hak umum umat diutamakan daripada hak lainnya. Ketiga, manusia hanya memegang amanah. Keempat, adanya konsep halal dan haram. Kelima, adanya sistem sedekah yang kurang mampu. Keenam, tidak diperbolehkan adanya bunga. Ketujuh, larangan menimbun harta. Asumsi rasionalitas dalam ekonomi Islam. Pengertian asumsi rasional. Asumsi yaitu dugaan, rasional adalah sesuatu yang masuk akal. Jadi, asumsi rasional adalah anggapan berperilaku secara masuk akal dan tidak akan sengaja membuat keputusan yang akan menjadikan mereka lebih buruk. Jenis-jenis rasional. Jenis-jenis rasional ada dua. Pertama, rasionalitas kepentingan pribadi. Kedua, rasionalitas berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Prinsip-prinsip rasional dalam ekonomi ada 4. Yang pertama,
Prinsip kelengkapan yaitu adanya kecenderungan manusia memilih. Prinsip transivitas yaitu adanya kecenderungan seseorang konsisten. Prinsip kesinambungan yaitu adanya kecenderungan mengonsumsi pilihan sendiri. Prinsip lebih banyak yaitu bahwa lebih banyak lebih baik dibandingkan sedikit. Konsep kebutuhan dalam ekonomi mikrosyariah. Faktor-faktor yang membedakan keinginan seseorang. Yang pertama, faktor alam. Kedua, faktor usia atau umur. Ketiga, faktor pekerjaan. Keempat, faktor hobi. Kelima, jenis kelamin. Keenam, peradaban. Dan yang ketujuh, tingkat pendidikan. Teori konsumsi dalam mikro-Islam. Pengertian konsumsi. Konsumsi adalah mengurangi, menghabiskan nilai gunanya barang. Prinsip-prinsip konsumsi dalam Islam, yaitu prinsip syariah, harus tahu aturan dan harus kita tahu tujuan hidup kita. Prinsip ilmu, agar kita tahu yang dibolehkan dan tidak diperbolehkan. Prinsip kuantitas, prinsip kesederhanaan, mengonsumsi jangan berlebihan. Prinsip kesesuaian, mengonsumsi antara pemasukan dan pengeluaran. Prinsip menabung dan investasi. Prinsip prioritas, kebutuhan pokok dan kebutuhan sekunder. Teori permintaan dalam ekonomi mikro-Islam. A. Pengertian permintaan. Permintaan adalah jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Hukum permintaan. Semakin turun tingkat harga, maka semakin banyak jumlah barang yang tersedia diminta. Sebaliknya, semakin naik tingkat harga, maka semakin sedikit jumlah barang yang tersedia diminta. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Pertama, selera konsumen. Kedua, jumlah penduduk. Ketiga, kemudahan bertransaksi. Keempat, harga barang lain mempengaruhi harga lain. Kelima, jumlah pendapat masyarakat. Mungkin itulah hasil rangkuman saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.